Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Materi yang akan saya paparkan hari ini terkait dengan berbagai pembagian bidang dalam seni rupa terkait mata kuliah pengantar seni rupa dan desain untuk prodi seni rupa murni. Pembagian dalam bidang seni rupa sekiranya ada 4, yaitu dibagi menurut perkembangan budaya, menurut ranah akademik, menurut hasil praktik seni rupa, dan medium yang digunakan. Yang pertama yaitu seni rupa dilihat dari perkembangan budaya. Budaya merupakan suatu hal yang dinamis karena digerakkan oleh adanya sekumpulan manusia, sebut saja namanya masyarakat. Nah, berdasarkan perkembangan budaya tersebut, di Indonesia mengenali adanya 4 periodisasi, yaitu seni rupa klasik, seni rupa tradisional, seni rupa modern, dan seni rupa kontemporer. Istilah-istilah ini sebenarnya sudah tidak asing di telinga kita, namun apa sebenarnya perbedaan dari keempat istilah ini? Meskipun berbagai aliran dari berbagai istilah seni rupa ini berasal atau mendapatkan pengaruh dari Barat, namun konsep yang berkembang di Indonesia pada akhirnya menyesuaikan diri dengan kebudayaan yang telah ada sebelumnya atau kebudayaan yang sudah menetap. Hingga yang muncul kemudian adalah konsep-konsep baru yang bernafaskan Nusantara. Yang konsep-konsep ini mengusung kekhasannya sendiri dari Indonesia. Seni rupa yang tumbuh di Indonesia ini seiring dengan berbagai peristiwa yang sedang terjadi, maka memunculkan berbagai manifestasi. Nah, berbagai hal yang berkelindan di lingkungan seni rupa inilah yang memengaruhi wujud seni rupa pada akhirnya. Contohnya, pada masa seni rupa modern di Barat, yang tumbuh adalah semacam aliran untuk mendekonstruksi bentuk dan abstraksi. Nah, sedangkan pada masa yang sama atau pada masa seni modern di Indonesia, melawan presentasi eksotisme pada berbagai karya seni rupa. Jadi temanya tentang perlawanan atau perjuangan melawan kemerdekaan. Meskipun keduanya memiliki persamaan, yakni menampilkan keindahan dan realisme sosial. Periodisasi yang pertama yaitu seni rupa klasik. Seni rupa klasik ini merupakan bentuk karya seni yang hadir dan berjaya pada masanya atau pada masa lampau, namun tidak terulang kembali di masa kini. Dan ini tidak hanya berlaku untuk seni rupa, tapi juga untuk cabang seni yang lain, yaitu seni musik dan juga seni tari, desain dan juga arsitektur dan cabang-cabang seni yang lainnya. Contoh karya-karya seni rupa klasik yaitu bisa kita temukan di candi-candi periode Hindu-Buddha seperti prasasti-prasasti. Jadi tema-tema yang diusung juga beragam, terutama berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Jadi karya ini tidak hanya berfungsi sebagai atau untuk memperindah bangunan candi, tetapi juga sebagai bentuk pengarsipan cerita atau sejarah pada masanya. Kemudian yang kedua adalah seni rupa tradisional. Nah, salah satu kunci yang perlu diingat saat mendengar istilah seni rupa tradisional yaitu pakem. Jadi seni rupa tradisional itu memiliki pakem tersendiri dalam proses pembuatan ataupun wujudnya, bentuknya. Kemudian dijaga dan diwariskan secara turun-temurun. Selain itu, karya-karya seni rupa tradisional ini biasanya dilestarikan, jadi memegang teguh pada aturan yang disepakati. Kesepakatan-kesepakatan yang ada dalam pakem seni rupa tradisional ini muncul dari masyarakat, di mana tradisi itu terbentuk. Contohnya motif-motif batik yang penggunaannya tidak bisa sembarangan, contohnya motif teruntum, yaitu melambangkan cinta yang tidak terbatas dipakai orang tua saat pernikahan anaknya. Kemudian contoh yang lain yaitu motif kawung, lambang kearifan, kebijaksanaan, dan pengendalian diri. Jadi zaman dulu sering dipakai oleh para pemimpin, tentunya sebagai representasi karakter yang ingin ditampilkan oleh seorang pemimpin. Periode yang ketiga yaitu seni rupa modern. Di Barat itu seni rupa modern mulai sekitar tahun 1870 hingga awal tahun 1970, di mana terjadi perkembangan teknik ataupun penggunaan material-material baru.
juga munculnya aliran-aliran atau isme-isme. Contohnya seperti kubisme, itu yang muncul sekitar tahun 1907, seniman yang populer pada masanya itu Pablo Picasso. Kemudian contoh lain yaitu surrealisme yang muncul sekitar tahun 1924. Contoh seniman yang populer di awal abad 20 untuk surrealisme ini seperti Salvador Dali. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri untuk seni modern ini ditandai dengan kesadaran tentang gagasan wawasan kebangsaan. Jadi kesadaran akan semangat perjuangan dan kemerdekaan dalam melawan penjajah. Salah satunya ditandai dengan kemunculan organisasi bernama Persagi, yaitu Persatuan Ahli Gambar Indonesia yang didirikan oleh Agus Jaya dan Sujoyono. Keduanya juga merupakan maestro seni rupa Indonesia. Periode seni rupa yang keempat yaitu seni rupa kontemporer. Merupakan aliran seni yang merespon dan merepresentasikan berbagai bentuk situasi yang terkini. Secara global, kontemporer ini muncul pada tahun 1940, sedangkan mulai populer di Indonesia sekitar tahun 1970. Di Indonesia sendiri, kontemporer ini muncul bersamaan dengan pergolakan situasi sosial dan politik pada masanya. Contoh seniman kontemporer yang ada saat ini ada Heri Dono, juga Eko Nugroho, dan masih banyak seniman kontemporer yang lain. Nah, kemudian berlanjut ke pembagian bidang seni rupa yang kedua, yaitu bidang seni rupa dilihat dari sudut pandang akademis. Nah, pada beberapa instansi seni rupa di Indonesia, baik dalam level sekolah menengah ataupun universitas, terdapat pembagian menurut tujuan, fungsi, dan hasil akhirnya, yaitu yang kita kenal dengan seni rupa murni atau fine art, dan seni rupa terapan atau applied art. Seni rupa murni ini mengutamakan nilai estetika dan ekspresi dari seniman sendiri. Tujuan dari penciptaan karya-karya seni rupa murni ini hanya untuk sekedar dinikmati, tidak untuk dipakai dalam kegiatan sehari-hari, misalnya seni lukis, seni grafis, dan juga seni patung. Kemudian untuk seni terapan, karya yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan atau kegiatan sehari-hari dengan tetap melandaskan estetika dan ekspresi. Jadi untuk seni rupa terapan ini adalah benda-benda yang estetik tapi juga dapat dipakai untuk memenuhi segala macam kebutuhan manusia. Contohnya dari desain komunikasi visual, desain interior, ataupun desain produk. Namun pada akhirnya kini kedua jenis pembagian tersebut saling berkontribusi satu sama lain. Tidak ada batas atau pakem tertentu. Seni kini sifatnya sangat beyond, bisa berbaur dalam segala macam lini masa, serta berkolaborasi dengan berbagai bidang keilmuan yang ada. Jadi bisa dikombin ataupun berkolaborasi. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu pembagian seni rupa ditilik dari hasil praktiknya atau dari wujudnya. Ada produk pengetahuan, mungkin sifatnya sedikit abstrak. Kemudian yang kedua adalah karya seni rupa yang wujudnya konkret, nyata, bisa disentuh dan bisa dilihat. Untuk produk pengetahuan ini merupakan hasil-hasil pengetahuan yang menyertai dan mendukung karya seni. Contoh-contoh produk pengetahuan yang bisa kita lihat yaitu tulisan. Tulisan ini misalnya ada artikel, ada berbagai tulisan yang dimuat di media massa terkait dengan seni rupa, kemudian ada kuratorial, ada buku, tulisan-tulisan yang tercantum di katalog pameran misalnya, ataupun esai-esai ilmiah. Kemudian produk pengetahuan yang kedua yaitu presentasi. Presentasi ini berupa bentuk konkret namun verbal. Bentuk ini untuk menyosialisasikan pengetahuan tertentu terkait karya seni. Bisa dilakukan di institusi ataupun di luar institusi. Misalnya ada format talk show, ada juga lokakarya, seminar, dan berbagai bentuk presentasi yang lainnya. Bahkan presentasi ini juga bisa dilakukan di kelas dalam pembelajaran tertentu. Kemudian produk pengetahuan yang lain bisa juga proses dan hasil riset.
ini yang menyertai proses penciptaan. Jadi proses penciptaan yang real ini bisa dikaji. Karya-karya seni rupa ini bisa dikaji kemudian menghasilkan hasil riset. Hasil ini juga sebenarnya bentuknya nanti bisa berupa presentasi ataupun tulisan yang dipublikasikan. Nah, kemudian masih terkait dengan presentasi, bentuk produk pengetahuan yang keempat adalah program acara seni. Ini semacam jembatan untuk mengakomodasi sosialisasi pengetahuan terkait karya seni atau event seni rupa. Jadi program acara seni ini pun bisa formal ataupun non-formal. Nah, yang kelima adalah jasa. Jasa ini adalah yang menggunakan pengetahuan terkait seni rupa. Misalnya jasa kuratorial, dia menggunakan pengetahuan seni rupa. Event organizer untuk pameran juga berbeda dari event organizer yang untuk acara non seni rupa, karena pengetahuan seni rupa sudah harus dimiliki oleh mereka. Hasil praktik seni rupa yang real yaitu berupa karya seni. Jadi hasil perwujudan dari konsep yang direalisasikan dengan medium dan teknis seni rupa. Nah, bentuk karya seni rupa ini terbagi menjadi 3, yaitu 2 dimensi atau yang kita kenal dengan Wimatra, bentuk 3 dimensi atau yang kita kenal dengan Trimatra, dan yang ketiga adalah karya yang berbasis ruang dan waktu. Untuk karya 2 dimensi ini memiliki panjang dan lebar, namun terkesan flat dan datar. Hanya dilihat dari satu sisi saja, misalnya dari depan saja. Kemudian untuk yang 3 dimensi ini memiliki panjang, memiliki lebar dan juga tinggi. Jadi bidangnya gempal atau bervolume. Jadi dapat dilihat dari berbagai arah atau lebih dari satu sisi saja. Kemudian yang ketiga, karya yang berbasis ruang dan waktu. Jadi salah satu unsur pembentuknya adalah ruang. Biasanya merupakan karya yang dipamerkan dalam ruang publik, bahkan seringkali merupakan karya yang diciptakan untuk membuat audiens ikut terlibat atau berpartisipasi. Karya ini misalnya ada performance art, ada video art, seni interaktif, atau juga kadang kita sering dengar karya partisipatoris. Pembagian bidang seni rupa yang keempat yaitu tentang medium dalam berkarya rupa. Tentu ini sangat beragam. Media yang pertama terkait dengan lukis, ada cat. Cat ini memiliki berbagai jenis dan juga sifat, juga cara pengaplikasian yang berbeda pula. Ada yang water base, ada yang oil base seperti cat akrilik, cat minyak, cat air, gouache, juga ada tinta yang mungkin berbeda dari cat, namun sama-sama merupakan cairan dengan tingkat kekentalan yang berbeda. Kemudian medium yang menyertai seperti apakah akan menggunakan kertas, kanvas, ataupun kain, itu juga media-media yang lazim digunakan dalam berkarya seni lukis. Juga dilengkapi dengan kuas dan palet tentunya, namun tidak menutup kemungkinan dalam membuat karya seni lukis menggunakan media-media alternatif lain. Yang kedua adalah fotografi. Fotografi jelas menggunakan kamera entah itu analog maupun SLR. Jika analog maka harus menggunakan roll film beserta alat-alat pelengkapnya seperti tripod, lensa tambahan, dan lain sebagainya. Kemudian ada drawing. Nah, drawing ini pasti menggunakan pensil, atau pensilnya bisa pensil biasa ataupun pensil warna, kemudian pena, marker juga bisa menggunakan arang. Media yang menyertainya yaitu kertas ataupun berbagai permukaan yang bisa digambari, jadi apa saja, bisa 2 dimensi maupun 3 dimensi. Kemudian ada patung. Nah, eksplorasi patung ini juga tidak terbatas. Jadi beberapa media yang lumrah digunakan seperti ada clay, ada semen, ada resin, ada tembaga, ataupun dimix, jadi berbagai kombinasi dari bahan-bahan tersebut. Tentunya dengan berbagai alat pelengkap lainnya. Kemudian ada seni grafis. Seni grafis ini terbagi menjadi 4, yaitu ada cetak tinggi, ada cetak datar, cetak dalam, dan cetak saring.
masing-masing menggunakan alat-alat yang berbeda. Contohnya dalam cetak tinggi yang kita kenal dengan woodcut misalnya, alat-alat yang digunakan yaitu pisau cukil, ada papan MDF ataupun juga menggunakan kayu. Kemudian untuk pengaplikasian tintanya bisa menggunakan roll. Nah, tintanya ini juga bisa menggunakan tinta yang berbagai macam warna, tapi berbeda dengan tinta atau cat yang digunakan dalam seni lukis. Kemudian untuk cetak saring misalnya ada cetak saring itu sablon, ada rubber, ada rakel dan teman-temannya. Kemudian untuk cetak datar dan cetak dalam itu menggunakan lempengan-lempengan seng atau tembaga dan juga berbagai bahan kimia lain. Nah, kalau untuk keramik tentu menggunakan tanah liat, kemudian nanti ada tungku pembakaran, ada butsir, kemudian masih banyak alat yang lainnya. Nah, ada lagi seni instalasi yang kian populer sekarang. Seni instalasi ini dalam penciptaannya lebih bebas, jadi menggunakan benda-benda temuan ataupun menciptakan benda-benda baru untuk dibuat menjadi karya sesuai dengan konsep yang telah dibuat. Kemudian karya instalasi ini juga bisa dikolaborasikan dengan suara ataupun dibuat bergerak, yang kita kenal dengan nama kinetic art. Nah, kemudian ada seni yang berhubungan dengan lingkungan, biasanya disebut dengan land art. Atau mungkin saat ini kita mengenalnya dengan eco art. Jadi karya seni yang dibuat dari bahan-bahan yang sudah tersedia di lingkungan atau di alam. Jadi karya seni ini diharapkan ramah lingkungan atau tidak mengganggu ekosistem. Nah, kemudian ada lagi yang namanya media art. Biasanya dikombinasikan dengan video atau dengan kaset atau dengan media temuan baru. Biasanya terkait dengan teknologi komunikasi. Jadi audiens rata-rata dilibatkan dalam media art ini entah sebagai penonton atau ada ruang kemudian audiens akan masuk di dalam karya media art tersebut. Kemudian ada tubuh. Di sini yang kita sering kenal dengan nama performance art. Jadi tubuh yang digunakan untuk berkarya, tubuh yang bercerita, tubuh inilah karya. Itulah kenapa saya katakan bahwa seni itu beyond, ketika tidak ada batasan bahwa seni itu harus diam. Jadi bisa bergerak dan juga bisa melibatkan seniman itu sendiri dalam performanya. Ada kutipan menarik yang akan saya sampaikan sebelum ditutup, yaitu dari Leo Tolstoy, yaitu seni bukan hasil kerajinan, melainkan transmisi perasaan artis atau seniman yang telah mengalaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.